Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua beserta Bapak Ibu guru yang ada di sekolah atau di rumah. Perkenalkan, nama saya Kak Sari. Kak Sari nanti yang akan bareng sama teman-teman buat jalan-jalan virtual plus untuk praktek pembuatan tanah liat ya. Nah, Kak Sari harap peralatan dan juga bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti sudah disiapkan di atas meja ya adik-adik semua. Karena nanti Kak Sari tidak akan mengulang banyak-banyak karena Kak Sari hanya mengulang 2-3 kali saja. Ya. Nanti Kak Sari hanya mengulang 2-3 kali saja nih, karena kalau misalnya kebanyakan nanti Kak Sari, nanti yang teman-teman yang lain yang sudah selesai akan jenuh nunggunya ya. Jadi Kak Sari harap adik-adik semuanya memperhatikan, mendengarkan apa yang Kak Sari instruksikan. Oke? Nah, adik-adik semuanya sebelum kita mulai, Kak Sari mau kasih waktu dulu nih ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ataupun di rumah untuk sambutan terlebih dahulu ya. Nah, untuk sambutannya akan dibawa oleh Mr. Muhammad Irzal. Kepada beliau dipersilahkan. Ya. Ya. Mr. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you everyone? Good morning. Okay, so Alhamdulillah. All right, so we are going to have insyaAllah our field study, yeah, learning time. So I hope, okay, everyone can learn, everyone can stay active, everyone can stay creative, and everyone also can stay happy, yeah, during this time, okay? So in this field study, inshallah, okay, you're gonna do activity, you will get Unmute. Okay, sorry. Bismillah. Okay, I continue again, right? Inshallah, today we will be having our virtual field study, right? In which we are going to visit, okay, to a place and you are going to do the activity, right? You will be creative there, you will stay active, but of course, okay, this is our study time also. Okay, you will be studying about science, you will be studying shapes for your art lesson, and also please, this is your messy time, but also please keep and maintain your working place or your study place clean. Yeah, so after you finish with the activity, kindly clean up your place right after that. Yeah, so later inshallah the homebrew will remind you on this, right? Okay, without further ado, this is time for you to start. I would like to advise everyone to listen carefully to an instruction from Kak Sari. Okay, follow the instruction from her. Ask, okay, politely, nicely if there is something unclear. And don't forget to start everything with smile and basmalah. Maybe you don't see my smile here, but I advise everyone to start everything with smile and basmalah. Okay? I think everyone is ready. I will end my speech here. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mr. Muhammad Irza atas sambutannya kepada adik-adik semua ya. Baik, karena tadi sudah dibuka sama Mr. Muhammad Irza, terus kita mau buka kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita lancar hingga akhir. Nah, untuk doa pembuka akan disampaikan oleh Miss Ainun. Kepada Miss Ainun dipersilakan. Thank you, Kak Sari. Okay, everyone. So we are going to pray now. Please, everyone, lift up your hands. Okay. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Miss Ainun. Oke, adik-adik semuanya, sebelum tadi sudah dibuka sama Mr. Ilza, sama Miss Ainun. Nah, Kak Sari juga mau ajak adik-adik semuanya untuk senam terlebih dahulu. Kenapa harus senam? Karena kegiatan kita kurang lebih 1,5 jam ke depan. Pasti kalau duduk aja capek ya. Nah, Kak Sari mau ajak adik-adik untuk senam, untuk Bapak Ibu gurunya juga kalau mau ikutan boleh ya. Dan Kak Sari minta untuk kameranya dinyalakan semuanya ya, supaya Kak Sari bisa lihat adik-adik bergeraknya semangat atau tidak ya. Jadi Kak Sari harap semuanya dinyalakan kameranya ya. Oke, dalam hitungan ketiga Kak Sari mau adik-adik semuanya sudah berdiri dari tempat duduknya atau dari kursinya. Oke? Lalu munduran dari kamera. Jadi kelihatan dari kepala sampai kaki. Oke, hitungan ketiga semuanya berdiri ya. 1, 2, 3. Oke, sudah banyak yang berdiri. Nah, Kak Sari mau ajak teman-teman ketemu sama teman Kak Sari namanya Kak Ilham. Nah, Kak Ilham juga nggak sendiri nih teman-teman, ada teman-teman yang lain. Nah, Kak Ilham ada di hobi, jadi Kak Sari mau panggil Kak Ilham dulu nih. Panggilnya gimana ya? Oke, nih Kak Sari punya kotak. Nah, kotak ini akan Kak Sari lempar. Nanti Kak Ilham akan tangkap ya. Oke, kita panggil Kak Ilhamnya. Kak Ilham. Oke, terima kasih Kak Sari yang ada di studio virtual. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Kenalin, nama saya Ilham. Dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Dimas dan ada Fajri. Oke, sebelum kita mulai senamnya, lebih baik kita pemanasan dulu nih, supaya pas senam lebih lancar lagi ya. Yuk kita senam dulu yuk.
Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada rileks semua kan badannya ya? Yuk, langsung aja yuk ikutin gerakan kita-kita semua di sini ya. Gimana nih senamnya? Seru kan? Dan terima kasih nih buat Kak Seri yang ada di studio virtual. Saya kembalikan ya. Dah. Oke, terima kasih Kak Ilham dan teman-teman yang sudah ajak kita untuk senam dulu. Oke, adik-adik semuanya boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Yang haus boleh minum dulu. Karena setelah ini Kak Sari mau ajak adik-adik semuanya tes konsentrasi. Oke, jadi yang adik-adik kalau yang mau minum silakan minum dulu. Kak Sari tungguin, tenang aja. Oke? Sudah? Kalau sudah, Kak Sari mau kasih tahu nih. Kak Sari setelah ini mau ajak adik-adik semuanya untuk tes konsentrasi. Tes konsentrasinya apa sih? Nah, tes konsentrasi dari Kak Sari hanya memberikan 3 pertanyaan aja nih untuk adik-adik. Pertanyaan ini seputar tempat wisata. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Nah, ada apa aja sih? Adik-adik nanti boleh menjawab. Mau dinyalain mic-nya atau mau ditulis di chatroom boleh ya. Jadi nanti Kak Sari membacakan rules-nya atau membacakan clue-clue dari apa sih jawabannya. Nanti adik-adik menjawab, oke? Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Nanti Kak Sari mau dengar suaranya deh biar rame Kak Sari biar nggak sendirian suaranya ya. Oke? Dari pertanyaan yang pertama nih kita lihat pertanyaan pertama ada clue apa ya? Kita lihat nih, mana nih pertanyaannya? 1, 2, 3. Oke, nah ini pertanyaannya tentang lokasi wisata nih teman-teman. Kita lihat juga ada clue-nya apa ya? Teng teng. Oke, nih clue-nya adalah dibangun pada tahun 1889. Salah satu keajaiban dunia, terus memiliki tinggi 324 meter dan berfungsi sampai saat ini sebagai pemancar radio nih teman-teman. Terus lokasinya itu ada di kota Paris. Ada yang tahu nggak ya jawabannya dari clue yang tadi nih? Adanya di kota Paris sebagai pemancar radio nih.
Biasanya suka muncul nih di buku-buku pelajaran juga ada nih. Tahu? Menara Eiffel. Menara Eiffel. Eiffel Tower. Menara Eiffel. Enggak tahu. Menara Eiffel. Cukup. Kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Ceng ceng. Jawabannya Menara Eiffel banget. Semuanya hebat. Bisa jawab ternyata ya. Kita langsung ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua ada apa ya cluenya? Kita lihat bareng-bareng ya. Mana nih cluenya? Ceng ceng. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah bangunan purbakala lalu dibangun ketika 800 Masehi. Nih, cluenya ada di sebelah Kasari ya. Terus berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah nih adik-adik semuanya. Nah, ini adalah salah satu situs warisan dunia. Dan penemunya adalah Thomas Stamford Raffles. Ada yang tahu nggak nih? Berarti lokasi ini adanya di Indonesia nih teman-teman. Lokasinya ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang mau jawab? Oke, jawabannya apa? Candi. Candi. Dia di kampung aku di Jawa. Wah, oke, jawabannya Candi Borobudur. Benar semua jawabannya tadi rata-rata banyak yang jawab Candi Borobudur. Jadi teman-teman tahu ya kalau misalnya Candi Borobudur itu lokasinya ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oke, semuanya pintar-pintar, hebat-hebat sudah bisa menjawabnya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan terakhir. Kira-kira ada pertanyaan apa ya? Yuk kita simak cluenya. Mana nih cluenya nih? Ceng ceng ceng. Nah, ini adalah lokasi bersejarah nih adik-adik semuanya. Nah, lokasi bersejarah ini punya clue nih. Cluenya apa ya? Merupakan bangunan kuno yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Kalau sekarang terkenal angker nih teman-teman, terkenal serem dan berada di kota Semarang. Nah, saat ini pemiliknya adalah PT Kereta Api Indonesia. Ada yang tahu nggak ya? Lokasinya ada di Semarang. Bangunannya ini bangunan kuno dan memiliki kesan yang angker. Ada yang tahu nggak nih jawabannya? Siapa yang mau jawab? Oh, jawabannya Gedung Lawang Sewu. Semuanya pinter-pinter, hebat-hebat. Gedung Lawang Sewu sama dengan 1000 pintu ya adik-adik semuanya. Jadi yang tadi ada di kota Semarang namanya adalah Gedung Lawang Sewu. Semoga nanti kalau pandemi berakhir kita bisa jalan-jalan bareng-bareng ke salah satu lokasi wisata yang tadi sudah kita jawab ya. Amin. Oke, sekarang kita mau mulai nih kegiatannya adik-adik. Siapa yang udah nggak sabar boleh raise hand. Siapa yang sudah siap yang sudah
Siap jalan-jalan? Siapa yang mau jalan-jalan? Nah, kali ini kita jalan-jalannya virtual adik-adik ya, nggak apa-apa karena sekarang pandeminya belum selesai, masih sulit kita jalan-jalan offline, jadi kita virtual terlebih dahulu. Semoga nanti lain waktu kita bisa jalan-jalan offline ya adik-adik, amin. Oke, nah adik-adik Kak Sari minta semuanya dinyalakan kameranya. Nanti Kak Sari akan ngasih video ini tentang apa nih? Nah, temanya ini adalah tema kita hari ini adalah tentang tanah liat ya. Nah, sekarang Kak Sari mau ngasih lihat video tentang galeri tanah liat nih. Ini ada di daerah Depok nih. Galerinya galeri siapa ya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Adik-adik nyalakan kameranya, boleh dimatikan mikrofonnya, disimak baik-baik. Telinganya dibuka lebar-lebar karena nanti Kak Sari ada sesi tanya jawab. Jadi adik-adik nanti boleh siapin pertanyaan untuk Kak Sari, atau kalau nggak ada yang tanya Kak Sari mau tanya ke adik-adik ya. Jadi silakan disimak videonya, didengarkan baik-baik ya. Yuk semuanya ikut lagi dengan video dari teman Kak Sari, namanya Kak Wahyu. Oke, halo Kak Wahyu. Nah, kali ini kita ada di lokasi Depok, tepatnya Jalan Curug Agung 1, Tanah Baru Beji nih. Di sini kita mau lihat koleksinya yang dimana hobi dari membuat seni rupa ini menghasilkan yang tak ternilai di sini nih. Ya, pengen tahu nih lokasinya, pakai gede banget sih lokasinya. Kita nggak usah lama-lama, ketemu dengan pengelolanya, dengan Pak Apip. Kayaknya sih ada sih, udah siap, tadi ada whatsappan. Yuk, kita langsung ke dalam aja yuk. Ayo, ikutin Kak Wahyu. Nah, ini lokasinya keramik, industri keramik sini. Karena ini memang dari apa namanya, dari hobi menjadikan satu karya. Wahyu, Mas Apip, ya udah mau apa, pengen tahu nih tadi sempat. Nah, jadi F. Widayanto merupakan seorang seniman patung dan keramik yang lahir di Jakarta pada 23 Januari tahun 1953 nih. Nah, kemudian Pak Widayanto belajar dari Fakultas Seni Rupa ITB pada jurusan keramik tahun 81. Sesuai studi ia bekerja dengan mendirikan studio keramik Marine Clay Work Ciawi Bogor pada tahun 1983 dan studio F. Widayanto Clay Statement di Tapos, Bogor tahun 90. Di samping itu juga pernah pula mengajar seni rupa keramik di IKJ. Nah, banyak banget ya pengalamannya ya. Selain pameran tunggal, ia sering menggelar pameran produk massal diantaranya pada pameran Made in Indonesia di Singapura tahun 97. Kemudian ada Indonesia Collection 2000 di Singapura. Hebat ya. Nggak nyangka kalau orang Indonesia sendiri bisa go public nih. Nah, kemudian jiwanya secara natural menuntut untuk terus menghasilkan produk atau karya baru. Widianto adalah sosok sangat gesit, cerdas, dan menyiasati berbagai kemampuan material dan kebutuhan publik seni dan dihadapinya. Ia sadar bahwa masyarakat harus berkomunikasi dengan tren keramik yang ia buat. Seni keramik adalah kekayaan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar.
Di antara sekian banyak pengrajin keramik, F. Widianto adalah salah satu yang berhasil mengembangkan karya seninya menjadi bisnis yang menjanjikan. Alumni Sekolah Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung tahun 1981 ini berasal dari Solo, tapi dia mengaku lahir di Jakarta tahun 91. Widianto menyetuskan brand seni keramik yang bertajuk F. Widianto Gallery. Studionya pertama kali didirikan di Tapos, Bogor. Di sana, mulai membuat produk keramik fungsional dan untuk dekorasi. Kini juga memiliki galeri di Depok dan Jakarta untuk memasarkan produknya. Dan pemasarannya dibantu oleh tim promosi yang profesional. Apip, pengelola F. Widianto Gallery Cabang Depok, saat ditemui di Mega World Indonesia Fair Jakarta, menjelaskan bahwa eksekutivitas menjadi karakter unggulan produk F. Widianto. Semua produk dihasilkan satu persatu menggunakan tangan tanpa mesin. Material yang digunakan adalah keramik stoneware dari Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini, ragam keramik F. Widianto cukup bervariasi, mulai dari barang pakai, hiasan lantai, dekorasi dinding, patung, hingga hiasan interior rumah. Seni yang dituangkan dalam keramik tidak hanya berasal dari Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Galeri ini mengeksplorasi tokoh pewayangan Semar dan Saraswati sehingga patung emperor dari Cina. Sentuhan alam dari jadi ciri khas khusus dari produk ini. Semua berunsur alami, ada flora dan fauna di semua produk ini, ujar dari Apip. Untuk strategi pemasaran, pihaknya fokus menonjolkan produk yang eksklusif. Manajemen galeri juga menemukan harga yang sesuai dengan tingkat kesulitan dan pembuatannya. Nah, galeri ini sudah lama loh. Jadi untuk F. Widianto rutin tampil di pameran galeri nasional 2 kali dalam setahun. Selain itu sudah melanggang ke level mancanegara seperti negara-negara Asia hingga Eropa. Lumayan luas juga ya. Jadi banggalah jadi Indonesia. Produk-produk terbaiknya Pak Widianto, contoh pengaplikasian keramiknya di sini juga. Lukisan beliau karena dia juga hobi melukis juga. Basically emang di seni rupa. Iya. Nah, ini kamar-kamar ini juga disewakan buat penginapan. Oh, jadi museum ini ada kamar-kamarnya seperti rumah lah, di displaynya, di konsepnya seperti rumah hunian pribadi. Ada pantry, ruang makan, ruang tamu, kamar, ruang selasar. Sambil menikmati inilah produk-produknya gitu. Bagus. Wah, buat foto bagus nih. Instagramable banget. Sering dipakai buat photoshoot, video shoot, atau sampai pre-wedding juga yang rent area ini gitu. Nah, bisa nih kalau misalnya saudaranya atau kakaknya yang mau nikah, pre-wedding di sini bisa. Nah, ini produk-produk terbaiknya yang masih kita jual juga. Ini Dewi Sri, Dewi Padi. Dewi Padi melambangkan kesejahteraan. Ini tanah liat. Semua tanah liat, ini tanah liat. Yang diproses, dibakar, digrafir, didekorasi, desain banget. Detailing banget ini. Iya. Detail banget. Membutuhkan waktu kalau produk-produk yang besar-besar ini sampai 4-5 bulan. 5 bulan. Makanya kalau Pak Widianto membuat sebuah acara exhibition atau pameran, persiapannya membutuhkan 2 atau 3 tahun sekali. Per series produk. Jadi satu series Dewi Sri, satu series Semar, satu series Drupadi. Jadi persiapannya cukup lama. Per series jadinya kalau solo exhibition. Nggak ngejar target tapi kualitas hasil yang diutamain. Ini patung-patung Drupadi, yang Dewi-Dewi Drupadi, tokoh pewayangan dari Mahabharata juga. Gitu. Hebat. Udah sampai sini kayak saya ngomong apa lagi nih karena bagus banget ya emang nih. Ini dinding semua dilukis, di sketch sama Pak Widianto juga. Gitu. Iya. Desain semua sampai lantai ada kupu-kupunya, ada mozaik. Ini keramik dari tanah liat kita juga dikombinasi dengan marmer yang sisaan, yang pecah-pecahan ya dibikin seperti di sini batu. Kurang betul kelihatan nih. Nanti bisa lihat dari kamera lagi nanti. Ini saya kira ini karpet, ternyata ini keramik ya. Keramik.
Ya, tidak sedikit ada beberapa turis yang memang belajar di kita, saling discuss proses pembuatannya seperti apa, kemudian custom mereka untuk di sana di kampungnya lah ibaratnya ya. Pesan ke kita produk-produknya. Ini series Narcissus, mitologi dari Yunani. Tokoh seorang pemuda yang mengagumi dengan berbagai culture di Yunani, mengenakan berbagai pakaian adat yang ada di sana. Kalau ini sudah familiar di Indonesia adalah tokoh Semar. Iya. Sketch-sketchnya Pak Widayanto juga cukup banyak. Ini ada lukisan Avandi juga. Yang Pak Widayanto lukis. Nah, kalau teman-teman pengen berkunjung bisa main di taman, ya gardennya cukup luas juga. Bagus nih, kita kesini. Ini santai di sini sama keluarga. Puncaknya Depok mungkin. Ngadem di Depok. Puncaknya Depok, betul. Iya. Saya jadi betah di sini nih. Iya. Mau lihat kamar yang di sebelah? Kamar sebelah, boleh? Iya. Dapur. Ini dapur. Dapurnya juga terdapat tempayang-tempayang zaman dulu, tray-traynya di koleksi sama Pak Ini Widayanto. semua konsepnya ini dari pikirin matang banget ya, apa yang di ini. Di ruangan selasar. Oke, zaman dulu ini ada pintu. Iya, pintu koboi itu. Pintu koboi. Ini ruang selasar, bisa disewa buat tidur juga. Buat tidur, buat menginap santai. Ini ada patung Drupadi, seriesnya Drupadi juga. Ini nggak bisa dinilai kayak gini. Nilainya itu melebihi dari. Nah, tempat tidurnya konsepnya dari Bali loh, selasarnya. Ini ukirannya. Ukiran Bali. Ya, ciri khasnya beda-beda. Ya, Jawa. dikombinasi dengan berbagai furniture atau properti yang dari Nusantara juga. Nusantara. Iya, banyak sih Nusantara di sini. Wayang-wayang kulit. Ini kamar berikutnya. Kamar. Nah, toiletnya juga unik. Tembus ya? Hampir ya terkoneksi dengan kamar kecil. Oh, rumah zaman dulu sama. Tembus dia. Kamar mandi coba. Kamar mandi yang trik lah. Terlalu yang terbuka gitu ya. Udaranya fresh. Nah, ini tempayang-tempayangnya, motifnya, tegelnya, sampai wastafelnya dari keramik juga. Luar biasa. Pancuran semua. Ya. Luar biasa. Ini memang seni yang ternilai dengan dengan uang ini. Ini memang harus dikunjungi kalau pengen tahu jelas seperti apa tempatnya. Nanti bisa kunjung ke sini untuk kegiatan sewa untuk penginapan. Atau kunjungan wisata pribadi juga datang langsung ya. Setelah selesai PPKM, mudah-mudahan coronanya cepat menghilang, jadi kita bisa field trip lagi, sekunjungan lagi dengan keluarga, dengan teman dan lainnya. Jadi lebih enak ke lapangan. Iya, betul. Kita lihat studio keramiknya. Ini yang untuk kegiatan aktivitas. Ya, workshop membuat keramik. Biasanya anak sekolah sering sini sebelum pandemi sering banget. Iya. Nah, beda keramik dengan gerabah apa nih, Pak Billy? Keramik itu secara global memang mencakup semua bahan material tanah liat atau keramik. Jadi kalau gerabah itu adalah salah satu jenis tanah liat. Ya, kalau keramik itu mencakup semuanya, ada porcelain, ada gerabah, ada kita stoneware, soft stoneware, banyak sekali. Gitu. Ini adalah studio keramik kita. Udah ada. Nah, ini ada cetakannya. Jadi kalau untuk pemula, untuk mempermudah anak-anak atau dewasa juga, yang dewasa kadang-kadang masih agak kaku kalau untuk pemula. Jadi menggunakan cetakan yang sudah kami buat. Ini dari
apa ini? Dari gipsum bahannya. Gips. Oh, kayak gipsum. Kemudian kita cetak-cetak di sini. Nanti diangkat dari cetakan dibentuk lagi. 2 teknik lah. Oke, ini Kita cetakannya. ya. Contoh tanah keramiknya. Contoh tanah liatnya sebentar saya kasih contoh. Ini ada mesin untuk panggang, untuk ngebakar keramiknya di situ. Jadi proses untuk buat keramik itu memang dia harus setelah dibuat nanti dibakar gitu untuk lebih keras dan lebih kuat. Ini ada cicak, ada daun. Oh ini apa ya? Nah itu yang sudah apa namanya setengah matang. Nah, itu saya lihat itu ada mesin apa buat ngebakar. Itu ovennya, oven pembakarannya. Ya, dibakar. Jadi setelah cetak nanti dibakar selama berapa derajat itu? Pembakarannya kalau pembakaran setengah matang itu 900 derajat. Kalau pembakaran matang 1250. Kalau pembakaran biskuit ini pembakaran setengah matang 900 derajat. Jadi kita bentuk tanah liatnya ini nih coklat. Nah, claynya ya. Tanah liatnya coklat dari Sukabumi, Jawa Barat. Jenis tanahnya adalah stoneware. Ada gerabah yang warna kemana. Ini gerabah juga ada yang dari berbagai tempat. Ada yang dari zaman dulu di Indonesia ada gerabah seperti ini merah matangnya ya. Perbedaannya kalau kita coklatnya agak putih, lebih halus, lebih lembut dan lebih aman kalau untuk dibentuk untuk barang pakai seperti piring untuk penyajian makanan itu udah aman banget. Kemudian dibentuk, misalkan bentuk daun seperti ini. Kemudian kita keringkan, kita bakar selama 5 jam suhunya 900 derajat Celcius sampai agak warna kemerahan. Ini perbedaan warna yang sudah kering, dibakar setengah matang. Kemudian diwarnai dengan cat khusus pewarna keramik sampai matang seperti ini. Catnya khusus, jadi bukan cat sembarang cat. Jadi itu dia catnya lebih teksturnya lebih mengkilap ya. Iya. Jadi ada campurannya. Serpihan kaca jadi botol-botol kecap, botol-botol yang memang nggak terpakai kita tumbuk, kita campur pewarnanya seperti ini jadinya mengkilap, meleleh ketika dibakar. Oh iya meleleh, betul. 1250 itu sangat tinggi jadi bisa meleleh. Bisa meleleh. Bisa mengkilap. Nah, kalau ini kan cara modernnya kan menggunakan mesin oven ya. Kalau dulu kita masih pakai jerami, minyak tanah, tapi sekarang kan jadi lebih gampang, ada burner, ada gas, lebih cepat dan suhunya bisa dinaik turunkan, bisa diatur tingginya. Nah, kalau zaman dulu itu menggunakan yang kayak gerabah, jerami, itu di tempat gede, ditumpuk terus dibakar sampai berhari-hari kalau nggak salah ya. Sampai 2 hari 3 hari ke depan. Iya. Dan itu nanti setelah dingin juga nunggu dulu dingin pembakarannya berapa lama, baru udah dicek barangnya dibongkar. Agak lama banget. Sekarang udah ada mesin oven, ovennya besar tuh. Kalau mau buat kue tuh berapa kilo tuh? Banyak banget. Nah ini barang-barang yang klien-klien kita yang kursus yang tertunda pada saat pandemi di sini, seperti ini. Ya udah, ya ini pembentukan teknik drawing, teknik bentuk, ya teknik putar. Teknik putar itu dengan ini apa ya? Nah ini bending wheel, alat bending wheel kecil namanya ya. Yang kecil bending wheel. Kalau yang gede ada lagi di sana alat putarnya. Bending wheel namanya. Toolsnya untuk bentuk pakai. Ini toolsnya, ya namanya bootsir. Bootsir namanya. Ya. Nah ini perlengkapannya. Ya. Tuh ada kayak gini-gininya, buat menghaluskan, ada jarum. Ini kalau dibuat secara manual ya? Ya, ada bambu, kayak gini-gini. Kalau ya untuk finishing, biasanya finishingnya. Gitu, cukup banyak banget. Iya, udah jadi ya. Ada rollnya kalau misalkan pengen membuat lempengan tanah di sini ini. Kayak kue. Ya. Gitu. Ini hasil para pengunjung yang buat di sini yang tertunda pengambilannya, gitu. Karena potong PPKM. PPKM ya.
Seru. Jadi memang beda. Kalau untuk yang buat keramik ini memang hasilnya lebih bagus. Iya. Dan juga ada nilai seninya juga. Benar. Bukannya yang gerabah itu nggak ada seni, tapi lebih dapat Lebih yang solid ini. lebih solid. Lebih safety. Ya, ini alat solid. putar yang besar. Jadi di sini Ini kita besar. duduk di sini, kita bikin claynya di sini. Bikin piring, bikin diputar gentong. bawahnya Ya, pakai kaki. Ini manual. Ada yang pakai mesin yang sekarang modern tapi lebih enak, balancingnya lebih ini pakai manual. Manual. Gitu. Jadi bisa disesuaikan tekanan putarannya. Kalau mesin kan nggak bisa disesuaikan tuh, dia muter ya puternya mesin. Ini oven yang kecil, itu untuk kecil. barang-barang produk-produk yang kecil. Kalau yang besar di sebelahnya untuk gentong, untuk wastafel, untuk patung. Iya, ini pakai gas nih. Iya. Ini kan pakai oven biasa, dan bawahnya ada kayak apa? Spuyer. Burnernya, burnernya ada 4. Kita lihat. Ini hati-hati ini ya. Kalau pakai telapak tangan yang bawah sih nggak gatel. Kalau ini agak gatel, kulit yang lembut. Ya, ini namanya kaul. Oh, kaul. Tahan panas sampai 5.000 derajat. Ya. Karena pembakaran di oven untuk setengah matang 5 jam, pembakaran matangnya 16 jam. Ini bahannya ini kayak bahan kayak model kapas. Kayak spons gitu, tapi tebal dan memang anti pembakaran yang tinggi. Anti kebakar. Benar. Jadi mau dikasih api di gimana pun nggak kebakar. Benar. Sini pakai flat untuk naruh produknya di sini. Flatnya ya. Flatnya bahan kayak apa? Bata besi. Bata besi. Dan Pandi mau nyoba, mau jadi abu. Bisa jadi abu ini. Benar. Suhu dikremasi memang. Dikremasi. Jadi nggak sabar nih kalau saya PPKM, selesai COVID. Ya, mudah-mudahan ke sini pasti lebih dapat lagi ekspektasi kegiatan. Lebih menarik, lebih banyak yang kita bisa eksplorasi. Betul. Oke, sampai sini ada lagi? Apa tuh terakhir di sini ya? Terakhir di sini sudah selesai. Iya. Semoga bermanfaat dan barangkali tertarik. Walaupun mungkin nanti bisa virtual juga, barangkali bisa betul. Bisa mencoba memahami sedikitnya bagaimana proses pembuatan keramik, bagaimana hasilnya, kemudian sistem pemasangannya seperti apa, dan barang-barangnya banyak sekali untuk pemakaiannya di mana saja kita bisa touch up dengan keramik. Gitu. Ya mungkin sedikit dari Pak Widayanto itu mulanya tadi kan memang dari IPB ya. Ya, kuliah di ITB. Rupa sampai menggeluti usaha keramiknya, mencoba bikin produk-produk kecil, produk yang menengah, kemudian mencoba berjualan ke pedagang-pedagang, ke teman-temannya, buka toko, kemudian kerjasama dengan beberapa UMKM, kemudian sampai buka galeri sendiri deh. Jadi itu prosesnya. Tetap kita di rumah juga sebagai siswa juga tetap belajar, untuk mendapatkan apa namanya jatuh bangunnya kita rasakan. Iya betul. Tapi kita akan memberikan bahwa kita selesai dari sekolah pun bukan berarti kita tidak ingin kerja, tapi ada lain yang tidak menghasilkan, yaitu adalah dengan berwira swasta. Benar. Keramik itu juga menghasilkan seperti ini. Kita bisa dijual, kita bisa pakai buat barang pakai, buat properti atau apapun. Jadi menghasilkan atau mendapatkan income dari penjualan keramik itu juga. Jadi kita geluti hobi kita yang memang bermanfaat untuk kita. Bermanfaat. Karena apalagi yang bentuknya kayak seni rupa begini nih, itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilai jualnya sebetulnya. Gitu. Seni itu tanpa batas. Betul. Oke, mungkin dari Kak Wahyu dan saya Afif. Afif ya? Iya. Pak Afif dan Pak Andi juga yang udah bantu ambil video dari depan. Kita terima kasih nih udah temenin keliling-keliling workshopnya Pak Widayanto. Cukup luas juga. Menambah wawasan yang tadi saya sendiri ekspektasi dari internet. Ternyata lebih dari ekspektasi dari internet, ada lebih dapat lagi untuk lokasinya lebih bagus banget. Iya. Oke. Thank you. Terima kasih. Kita langsung ke Kak Sari yang ada di studio virtual ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wahyu dan Pak Afif yang sudah ajak kita jalan-jalan virtual di tempat Tanah Liat, yaitu tadi di galerinya Pak F. Yudayanto ya. Nah adik-adik, tadi seperti Pak Afif bilang kalau di sana bisa dikunjungi. Jadi nanti suatu saat mungkin kalau adik-adik pengen datang itu boleh aja nanti dicek alamatnya daerah Tanah Baru Depok nih. Nah, adik-adik siapa yang sudah siap buat praktek membuat tanah liat? Siapa yang sudah siap membuat kerajinan dari tanah liat? Boleh angkat tangannya. Atau boleh angkat jempolnya ke kamera, kasih lihat jempolnya. Siapa yang sudah siap? Oke, Kak Sari lihat adik-adik semuanya sudah siap, masih semangat sampai saat ini. Kak Sari harap semuanya semangat sampai akhir kegiatan ya. Nah, Kak Sari mau ajak adik-adik nih buat praktek membuat tanah liat ya. Jadi adik-adik harus perhatikan nanti kalau ada yang mau ditanya, boleh raise hand, nanti boleh ngomong. Jadi nanti kalau ada yang raise hand terus ada yang dipin, nanti yang lain dengarkan pertanyaan dari temannya ya. Oke, kita siap-siap buat praktek nih. Kak Sari mau sebutin bahan-bahan dan juga alat-alatnya. Nah, yang adik-adik terima itu nih ada goodie bag-nya seperti ini, betul? Boleh kasih lihat ke kamera goodie bag-nya? Oke, sama seperti Kak Sari ya. Nah, goodie bag ini kalau dikeluarin isinya ada apa aja sih? Yang pertama nih, yang paling utama yaitu tanah liatnya. Nah, ini boleh dikeluarin, diletakkan di atas meja. Nah, kalau adik-adik ada yang sudah pernah berkreasi tanah liat atau yang sudah pernah membuat tanah liat nih, nah hari ini kita buat bareng-bareng. Terus nanti Kak Sari memberi contoh, tapi kalau teman-teman punya kreasi yang lain diperbolehkan saja ya. Terus ada apa lagi? Nah, di sini ada cat, pewarna dan juga kuasnya. Nah, pewarna dan juga kuasnya ini nanti akan kita pakai kalau misalnya si tanah liatnya sudah kering ya. Nah, setelah itu ada apa lagi? Di sini ada alat ukir, ada pisau plastik juga ya, nanti kita gunakan. Terus Kak Sari mau kasih bahan-bahannya nih, apa sih yang harus teman-teman butuhkan untuk membuat praktek tanah liat ini. Nah, yang pertama Kak Sari minta teman-teman memberi alas di atas mejanya supaya atas mejanya tidak kotor. Alasnya boleh pakai apa aja, boleh pakai kardus atau mau pakai plastik, jadinya diplastikin boleh, tapi nanti Kak Sari harap kalau misalnya ada yang punya kardus, boleh dipotong kecil nanti buat dijemur di bawah sinar matahari ya. Nah, kalau nggak salah Miss-nya udah nyiapin alasnya ya adik-adik ya, itu boleh dipakai. Terus ada nah airnya ini secukupnya aja. Di sini Kak Sari pakainya pakai piring kecil, airnya dikit aja. Ini bagian luar dan juga bagian dalamnya supaya halus. Nah, di sini juga Kak Sari punya ini nih. Nah, di sini Kak Sari udah punya yang sudah jadi nih. Nah, ini boleh jadi referensi teman-teman. Kalau misalnya sudah jadi bentuknya seperti ini, diwarnainya seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Sama seperti yang punya Kak Sari juga nggak boleh. Atau mau punya kreasi yang lain yang lebih cantik, lebih bagus, boleh banget ya. Nah, terus Kak Sari juga punya opsi nih untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman kesulitan membentuknya, boleh pakai cetakan. Di sini Kak Sari pakainya cetakan agar-agar, tapi ini nggak wajib. Adik-adik boleh berkreasi sendiri atau kalau misalnya memang punya cetakan di rumah, boleh dipakai. Tapi Kak Sari harap nih kalau untuk cetakannya tidak lengket ya. Hari ini Kak Sari mau kasih lihat teman-teman tanpa cetakan, tanpa bahan ya. Jadi adik-adik boleh ikutin yang kayak Kak Sari atau boleh terserah teman-teman kreasi sendiri ya. Adik-adik boleh buka tanah liatnya. Nah, ini tanah liatnya kurang lebih 500 gram ya adik-adik. Mau dipakai semua silakan, mau
tengahnya aja boleh, terserah teman-teman ya. Nah, ini dibuka bagian plastiknya. Nah, di dalamnya juga ada plastik lagi ya. Ini dibuka aja. Kalau merasa memang ini kebanyakan, boleh dipotong pakai pisaunya ya. Di sini yang plastik ini kan ada pisaunya nih. Boleh pakai pisau yang ada di yang Kasari kasih ya, yang Miss atau Mister di sekolah kasih. Nah, ini pisaunya boleh dipakai nih. Lihatnya. Nah, untuk adik semuanya kalau tadi ada pertanyaan atau nanti kira-kira ada yang merasa tertinggal, Kasari harap teman-teman semuanya kalau pin nanti boleh bicara. Jadi adik-adik yang lain yang tidak dipin boleh dengarkan temannya berbicara dulu ya. Terus didengarkan apa sih temennya nanya apa sih, terus Kasari jawab apa biar kedengeran ya. Jadi Kasari kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya nanti sambil praktek ya. Jadi nggak di chatroom nggak apa-apa, boleh dikeluarkan aja suaranya tapi bergantian. Oke? Oke. Nah, ini adik-adik boleh potong aja dulu setengah, kalau kebanyakan dipotong ya. Kelihatan nggak nih Kasari? Kelihatan tanah liat Kasari ndak? Nah, dipotong setengah nggak apa-apa. Nah, ini Kasari udah bagi dua ya. Nah, yang tidak dipakai boleh ditaruh di samping, yang kita pakai setengah taruh di atas ya. Nah, ini mau diambil sedikit dulu. Ini Kasari buatnya mau yang kayak tadi nih ya, yang udah diwarnain. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman mau bikin boneka, bikin pesawat-pesawatan, atau mau bikin orang-orangan juga boleh, nggak apa-apa. Tidak mengikuti Kasari apa ya, tapi kalau misalnya ada yang belum kepikiran nih mau buat apa sih, boleh ikut Kasari. Nah, ini boleh diambil sedikit dulu tadi yang sudah dipotong, terus dibuat lingkaran. Di apa nih namanya ya? Dibulet-buletin. Kayak bikin kue. Bulet-buletin. Terus ditaruh di atas alasnya. Ditekan. Nah, ditekan. Tekannya nggak usah keras-keras ya, biasa aja. Nanti takutnya terlalu tipis. Nggak bagus jadinya ya teman-teman. Nah, ditekan sampai rata. Kalau bisa bentuknya lingkaran ya, kalau misalnya mau mengikuti Kasari atau bikin kayak gini. Nah, ini nanti bentuknya cetakan bawahnya. Nah, kalau sudah berbentuk lingkaran, ambil lagi bagian yang tadi dipotong, ambil sedikit. Terus dipilin atau diginiin teman-teman, dibentuk memanjang. Jangan takut kotor ya, nanti kita cuci tangan bareng-bareng setelah selesai kegiatan. Oke, nah kalau sudah dibentuk memanjang kayak gini, letakkan di atas yang tadi udah ditekan ke bawah. Jadi taruhnya di atasnya ya. Nah, boleh kalau misalnya ada yang mau dibantu bunda, ayah juga ndak apa-apa. Tapi sesuai kreasi kamu ya. Nanti boleh dibantu kalau merasa kesulitan. Kalau masih muda boleh buat sendiri. Nah, ini taruh di atasnya. Nah, bagian sambungannya dioles-oles kayak gini biar nyatu ya. Nah, dioles. Dijadiin satu. Nah, kalau sudah, buat lagi kayak gini, dipilin-pilin lagi, dibuat memanjang lagi.
Wah, ini ada siapa nih? Hebat-hebat semua nih, kayaknya semuanya konsentrasinya bagus-bagus nih. Mau buat apa sih? Ada yang mau buat mobil-mobilan kah? Siapa yang mau buat mobil-mobilan? Nanti nanti Kak Sari juga pengen lihat nih hasil adik-adik semuanya ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, sudah jadi, dan sudah diwarnai, Kak Sari pengen lihat hasil fotonya. Jadi setelah jadi nih teman-teman boleh foto ya. Nanti fotonya boleh dikasih Miss atau mau di-post ke Instagram boleh. Nanti Kak Sari kasih rules-nya di akhir ya. Di chatroom nanti dikasih rules-nya kalau misalnya adik-adik mau di-post di Instagram. Oke? Sudah ditaruh lagi di atasnya. Nah, jadi satu. Sama seperti yang tadi, sambungannya disatukan. Nah, ini Kak Sari sudah punya 2 tumpuk yang sudah dipilih ya. Nah, Kak Sari mau tambahin lagi. Biar jadi tinggi. Oke, coba Kak Sari pengen lihat. Nih oh ada Salman nih. Salman kayaknya fokus banget nih membuatnya nih. Anjani, terus ada siapa lagi ya? Oh boleh, lagi dibantu sama adik boleh adiknya bantuin. Adiknya bulet-buletin atau bikin memanjang kayak gini boleh bantu. Atau mau berbagi ke adiknya nggak apa-apa. Siapa tahu adiknya mau buat boneka-bonekaan ya. Oh, ini ada Zilian. Zilian juga dibantu nih sama yang ada di rumah nih. Oh, semuanya hebat-hebat ngikutin kegiatannya seru-seru kayaknya nih Kak Sari lihat. Oh, ada Eldastan, ada Ataf. Oh, semuanya ada Kamden. Wah, kayaknya semuanya semangat nih. Udah siap kayaknya punya galeri seperti Pak Widayanto ya. Oh, dari ada Ataf, ada Kaira, ada Zahra. Semuanya hebat. Adik-adik kalau misalnya takut bajunya kotor, boleh dilapisin kayak Kasari nih. Kasari pakai celemek supaya bajunya nggak kotor atau apron atau mau pakai baju lain yang warnanya nggak. Oh, pakai seragam ya, berarti pakai apron aja boleh. Kalau ada ya, tapi kalau misalnya masih merasa aman, nggak kena baju, nggak apa-apa. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah coba buat tanah liat sih sebelumnya? Ada yang sudah pernah buat belum sebelum sama Kak Sari nih? Siapa yang sudah pernah buat boleh angkat tangannya? Oh, siapa yang sudah pernah buat? Oh, semuanya kayaknya lagi fokus ya. Oh, ada Halimah sudah pernah. Alhamdulillah ada Hana juga sudah pernah. Oh, berarti sudah bukan pertama kalinya ya. Berarti sudah tahu nih cara-caranya. Nah, kali ini kalau misalnya adik-adik mau bikinnya lebih menarik, boleh pakai cetakan supaya lebih mudah atau mau pakai kreasi tangan aja nggak apa-apa. Sesuai kreasi teman-teman. Teman-teman mau buat apa sih? Atau mau buat gedung tinggi boleh. Buat rumah boleh bisa pakai tanah liat. Nah, ini Kak Sari membuatnya 4 tumpuk nih supaya tinggi. Nah, adik-adik, ketika buatan kalian ini sudah selesai, boleh dijemur
berjemur di bawah sinar matahari. Karena kalau seperti ini belum bisa untuk diwarnai ya. Kalau mau diwarnai nanti ketika sudah kering tanah liatnya, kurang lebih selama 5 hari, 4 sampai 5 hari. Kalau misalnya sudah kering, baru boleh diwarnain pakai cat yang tadi yang ada di dalam goodie bag-nya. Oke. Coba Kak Sari pengen lihat buatan teman-teman yang sampai saat ini sudah jadi. Dong Kak Sari pengen lihat nih setengah jadinya buatan teman-teman. Ada yang buat seperti Kak Sari atau ada yang punya kreasi lain, atau kalau ada yang masih bingung bisa pakai cetakan yang ada di rumah ya. Kak Sari juga pengen coba nih pakai cetakan. Nih Kak Sari di sini pakai cetakan agar yang bentuknya beruang. Nah nanti ini kan masih setengah jadi ya. Ini belum selesai ya adik-adik yang Kak Sari buat. Nah ini kalau misalnya pakai cetakannya harus dilapisi dengan minyak dulu atau air juga nggak apa-apa boleh, supaya nanti diambilnya mudah, nggak susah, nggak nempel-nempel di cetakannya. Tapi kalau di rumah punya cetakan silikon juga boleh. Di sini Kak Sari punya nih yang bentuknya kura-kura. Nah ini masih setengah kering, belum selesai ya. Ini masih Kak Sari tunggu keringnya dulu baru bisa dicat. Kan kan? Nih. Nah, adik-adik yang bentuknya sama kayak Kak Sari, boleh nih kita lanjutin dulu ya. Nah, ini kalau sudah jadi ini tumpukannya, adik-adik boleh ratain bagian luarnya dulu. Ratainnya gimana sih? Nah, Kak Sari kelihatan gak nih jari-jarinya? Kelihatan gak jari-jari Kak Sari? Atau Kak Sari kelihatan semua sampai wajah-wajah? Nah, ini dihaluskan bagian luarnya dulu ya. Dihaluskannya boleh tarik aja pelan-pelan dari atas ke bawah. Nah, ditarik dari atas ke bawah. Terus kalau misalnya ada yang ketinggalan, yang ngikutin Kak Sari nih, kalau ketinggalan terus kurang mengerti, kurang paham, bingung, boleh dibuka aja mikrofonnya terus tanya Kak Sari ya. Jadi jangan sampai tertinggal. Jadi boleh enggak di chatroom, karena kalau di chatroom kan harus ngetik ya, nanti kotor. Karena tangannya sekarang banyak tanah liatnya ya. Nah ini ditarik dari atas ke bawah sampai semuanya rata. Semuanya dari seluruh lingkarannya ya adik ya. Ya. Siapa yang mau tadi? Wizi, tanah liatnya nggak bisa dicopot, dicetak. Oh, nggak bisa dicopot. Nah, kalau misalnya nggak bisa dicopot di cetakan, kamu boleh ambil dulu semuanya tanah liatnya. Tanah liatnya diambil dulu. Cetakannya diberi olesan minyak dulu, supaya nanti pas diambil, dikeluarkan tanah liatnya, gampang ya. Boleh dikasih lihat cetakan kamu gimana? Boleh dikasih lihat cetakannya? Gimana? Mari lihat ya. Nah, itu sudah diolesin minyak atau belum? Kalau masih susah, di dalam cetakannya itu dikasih olesan minyak dulu. Lalu nanti kalau misalnya mau dikeluarkan, cetakannya gitu. Dipencet-pencet sampingnya. Dipencet. Keluarkan di alasnya. Kalau ambilin minyak goreng dong. Kalau diambil dulu tanah liat yang tadi sudah di dalam cetakan, lalu cetakannya diolesin dulu pakai minyak, boleh minyak sayur atau minyak oil juga nggak apa-apa. Yang penting
Yang penting ininya cetakannya nggak lengket ya. Ya? Iya. Siapa tuh? Kalau Boleh. cetakan silikon, Iya. olesin Kalau minyak nggak? Iya, kalau pakai cetakan silikon tetap pakai olesan minyak supaya nanti pas dikeluarinnya lebih mudah ya, dan minyak keluarnya itu lebih rata ya. Jadi siapa yang tanya? Aku sudah. Neva sudah. Oh, sudah. Neva, Oh, Miftah sudah. iya, Boleh lihat dari Miftah? iya. Coba aku lihat. Mifa, oke. Mana hasilnya Mifa? Nih. Wow, hebat. Bentuknya bintang. Bentuk Patrick ya? Nah, bagus tuh Mifa. Mifa bentuknya bintang. Kalau misalnya sisanya boleh dibentuk yang lain juga nggak apa-apa ya. Nanti setelah itu boleh dijemur di bawah matahari ya. Oke, nah yang ikut Kasari ini yang bentuknya sama. Kalau misalnya luarnya sudah diratain semuanya, sekarang bagian dalamnya juga diratain seperti tadi yang di luar, ditarik dari atas. Bagian dalamnya juga diratakan ya. Nah, adik-adik kalau misalnya mau ada yang bertanya, boleh sebutin namanya dulu ya, supaya nanti bisa dipin. Oke. Kalau ada yang mau tanya boleh, biar nggak ketinggalan. Atau kayak tadi Mifa bentuknya bintang, pakai cetakan nggak apa-apa. Nanti jadi pas dilukis bisa ketahuan nih udah mau dilukisnya pakai warna apa sih. Nah, di sini Kasari udah kasih warnanya ada 6 warna ya. Nanti boleh dikreasikan aja sesuai teman-teman pengennya warnanya apa ya, mau warna gelap atau warna terang. Nah, kalau yang dalamnya sudah diratakan, nah luarnya sudah rata, dalamnya sudah rata. Nah, ini kan masih berantakan ya. Nah, kalau masih berantakan, adik-adik boleh olesin pakai air. Gini. Dikit-dikit aja. Nah, ini biar bagian luarnya atau nanti bagian dalamnya rata, nggak ada yang atau nggak ada yang keluar. Ini saya bikin Dino. Bikin bunga? Dino. Mana Rainer? Oh, Rainer, mana Rainer? Coba Kasari pengen lihat. Rainer. Oh, Ama, ini masih Mifah nih. Semuanya semangat membuat ya. Aku cuci tangan dulu. Mana bentuk apa tuh Rai? Kura-kura ya? Atau apa ya? Wah, cetakannya sama kayak Kasari. Bisa dibuka nggak Rainer? Apa? Nah, ya. Oh, sama kayak Kasari bentuknya kura-kura. Boleh diambil dari cetakannya Rainer ya, dikeluarkan. Kalau misalnya kura-kuranya masih ada yang enggak rata, boleh dipakein air biar tidak ada yang retak-retak. Nah, kayak ini yang Kasari pakai nih. Kenapa Kasari pakai air? Tadi seperti Kasari bilang supaya nggak kelihatan retak-retaknya. Terus bisa menghaluskan bagian luar dan bagian dalamnya. Nah, karena di bagian bawah yang tadi kan ada yang ngumpul ya, karena kita ambil dari atas ke bawah. Nah, yang ngumpulnya itu diambil aja. Nah, pakai jari-jari. Nah, ini sisa dari Kasari ambil dari bawah nih. Sambil ditarik-tarik supaya rata ya. Nah, ini Kasari kasih air bagian luarnya supaya rata. Nanti yang dalamnya juga dikasih air supaya rata ya. Jadi nggak ada yang menggumpal.
Oke, ini tadi Bimo Kak Sari lihat lagi raise hand ya. Bimo mau tanya apa nih Bimo? Atau udah selesai Bimo? Miss, air buat apa? Airnya buat apa? Airnya buat ngolesin bagian luar dan bagian dalamnya. Jadi nanti tidak ada yang retak. Terima kasih. Iya, Ken Ayu mana Ken Ayu? Nah, Ken Ayu dibantu sama Mama boleh nggak apa-apa. Biar lebih cantik ya hasilnya ya. Miss. Wah, bagus hasilnya, hebat. Sofia, Miss. Ya, siapa tuh namanya? Siapa tadi yang bicara? Namanya siapa? 1A. 1A. Sofia. 1A. Belvia. Sofia 1A. 1E. 1A. 1A. Make one more cup, okay? Sofia 1A, Belvia 1A, Miss. Jadi lumba-lumba. Diolesin minyak pakai water enggak? Actually, you can make this. Kenapa? Make another cup, okay? You can take with this. Take with this. Boleh Pas nih. udah pakai minyak, pakai water enggak? Boleh diolesin, tetap pakai air supaya rata dan nggak ada retak-retak. Aku bikin mangkok. Thank you, Miss. Bisa dipakai di rumah ya. Boleh buat mangkok atau mau buat cawan. Wah, hebat. Bentuknya bagus. Wah, semuanya berkreasi sesuai kesukaannya kayaknya nih ya. Ada yang bentuknya kura-kura, mangkok, bintang dan berbagai macam yang lainnya. Nah, nanti Kak Sari mau lihat hasilnya ya. Adik-adik boleh foto kegiatan hari ini. Biar Kak Sari juga kelihatan di layar ya. Dan dinosaurus. Nah, adik-adik mau fotonya diupload di Instagram Ayah, mau diupload di Instagram Bunda, di chatroom Kak Sari sudah ngasih rules-nya ya, kalau mau diupload ke Instagram. Boleh ditengok Ayah Bunda chatroom di Zoom-nya ya. Nah, kalau misalnya Ayah Bunda follow Instagramnya Dudindo, nanti Dudindo akan memberikan e-voucher untuk adik-adik bermain ke hobi. E-vouchernya ini potongan harga sebanyak 15% nih. Di sebelah kiri atau kanan Kak Sari nih? Sebelah kanan Kak Sari ya. Nah, ini adalah e-vouchernya. Nanti kalau misalnya sudah follow dan mau bermain ke hobi, nanti ketika di hobi boleh kasih lihat aja ke resepsionis atau petugasnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kalau sudah dikasih air, bagian luarnya, bagian dalamnya juga dikasih air supaya rata. Ini sambil ditekan-tekan ya, supaya nggak ada yang bengkok-bengkok. Jadi nanti hasilnya halus. Pakai cetakan dan hasil cetakannya sudah bagus, boleh nanti langsung dijemur aja, nggak pakai air pun tidak apa-apa ya. Nah, Instagram dan YouTube-nya Dudindo nih ada di bawah Kak Sari. Teman-teman kalau mau lihat hasil foto-foto teman-teman yang lain atau mau lihat kegiatan yang lain bersama Dudindo, boleh follow Instagram dan juga subscribe YouTube-nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti bentuknya sama kayak Kak Sari, bagian luar dan bagian dalamnya sudah diratakan, jangan lupa bagian atasnya. Siapa tahu atasnya masih bengkok-bengkok, ini juga dikasih air ya. Supaya bagian kanan kirinya rata, nggak ada yang ke bawah, nggak ada yang ke atas. Nah, kalau misalnya
misalnya teman-teman, karena kan kita tidak punya oven khusus yang sama seperti tadi di galerinya Pak Widayanto. Kita boleh jemurnya di bawah sinar matahari langsung aja. Kurang lebih itu 5 hari itu bisa kering. Tapi jangan sampai ketika hujan masih dibiarkan di luar, nanti bisa hancur. Jadi kalau misalnya hujan atau teman-teman mau menyiram tanaman dan lokasi tanamannya ada di tempat jemur tanah liatnya boleh diambil dulu ya. Jadi jangan sampai terkena air dan terkena hujan supaya hasilnya bagus. Nah, nanti kalau misalnya sudah kering, baru bisa digunakan catnya. Jadi catnya boleh disimpan dulu di tempat yang aman. Nanti ketika sudah selesai pengeringan tanah liatnya boleh dicat sesuai keinginan kalian ya. Mau totol-totol, warna-warni, mau digambar-gambar pun tidak apa-apa. Dan nanti juga Kak Sari mau lihat hasilnya ya. Hasilnya teman-teman kayaknya kalau misalnya hasil teman-teman pasti bagus sih ya, karena ada yang pakai cetakan, apalagi kalau misalnya sudah diberi warna pasti lebih bagus lagi, lebih cantik lagi. Nah, ini punya Kak Sari ini udah hampir jadi nih, nanti tinggal dijemur. Nah, usahakan tidak ada bagian yang retak-retak ya. Kalau masih ada yang retak, boleh diolesi air. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, jemurnya nanti bagaimana Kak? Bagaimana Kak Sari? Jemurnya boleh ditaruh aja di atas alasnya, terus dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Ingat kalau hujan diangkat ya, sama seperti baju kalau sudah hujan diangkat. Airnya banyak gak? Kenapa? Airnya banyak gak? Airnya banyak nggak? Airnya secukupnya saja. Kamu ini buat dioles-oles aja nih, supaya nggak ada yang bengkok-bengkok, nggak ada yang retak. Jadi jangan disiram ya, airnya sedikit-sedikit aja. Nih, wah sudah hampir jadi nih punya Kak Sari. Semoga teman-teman hasilnya lebih baik dari Kak Sari, lebih cantik pasti ya. Nah, sudah jadi deh punya Kak Sari. Punya teman-teman sudah jadi belum? Wah, masih ada yang fokus lagi ngaduk-ngaduk, lagi ada yang alusin depannya, ada yang sudah jadi. Oh, semuanya masih bergerak tangannya ya, masih semangat semua berarti nih. Nah, Miss sama Misternya ada yang buat nggak nih, Mister, Miss? Oh, tidak dapat ya ternyata. Boleh nanti beli di lokasi tertentu ya, Miss, Mister. Nah, kalau Kak Sari, ada namanya toko pernik. Toko pernik itu biasanya menjual nih tanah liat yang sudah di-pack seperti yang dibagikan ke anak-anak. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, jangan lupa pakai sabun, jangan lupa. Nah, karena kan ini tanah liatnya nempel banget ya di kulit ya. Nah, ini kalau bisa digosok-gosok sampai bersih, jangan sampai ada yang tertinggal di bagian kuku-kuku juga ya. Jadi nanti pas mau makan sudah bersih tangannya ketika sudah selesai kegiatan ya. Oke. Sudah, alhamdulillah kalau sudah selesai. Boleh dijemur di luar ya yang terkena sinar matahari. Oke? Jangan lupa nanti hasilnya di foto. Oke. Nah, pewarnanya sama alat-alat yang tidak terpakai boleh disimpan dulu ya. Dan kalau masih ada yang punya sisa tanah liat, boleh dihabiskan aja. Kalau mau dihabiskan dibentuk yang lain boleh. Mau dibentuk mangkuk, gelas, atau cawan, atau kendi kecil boleh ya. Oke. Nah, udah mau selesai nih kegiatannya nih. Teman-teman yang belum boleh sambil buat lagi ya. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam.
Ya, itu aku mau nanya kalau kurang tanah liatnya beli di mana ya, Nis? Oke, kalau kurang boleh kalau misalnya di sekitar rumah Bunda ada toko pernik atau yang menjual kendi-kendi itu biasanya mereka juga menyediakan tanah liat yang sudah di-pack. Kalau misalnya tidak ada, biasanya ada di toko apa ya? Kalau kalau aku memang membelinya di toko pernik. Atau kalau misalnya ayah bunda mau beli dan kesulitan mendapatkannya, boleh DM Instagramnya Dudindo atau boleh berkunjung ke toko penjualnya Dudindo di Dudindo Store. Nanti akan kami yang nanti diantarkan melalui toko dari Dudindo atau mau di Instagram aja di DM boleh nanti dikirim ke ayah bunda yang ada di rumah. Kalau misalnya di sekitaran rumah tidak ada toko pernik ya ayah bunda ya. Terima kasih, Miss. Sama-sama bunda. Oke, karena sudah waktunya sudah selesai nih, sudah di penghujung acara. Kak Sari mau tutup dulu kegiatannya. Kalau ada yang belum selesai, boleh sambil buat nanti ketika kegiatannya sudah selesai ya. Nah, Kak Sari mau kasih waktu dulu untuk Miss Arum untuk penutup closing speech ya. Untuk Miss Arum boleh, untuk Miss Arum dipersilakan waktu dan tempat. Miss, I'm done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Baik. Probably I will deliver in English, yeah. Thank you so much. At first, I will deliver the biggest gratitude and thank you especially for the Dudindo team. Thank you so much for such a wonderful and also a great experience for our kids. We went to the F. Widayanto Gallery. The kids also learned on how to make the gerabah from the clay, right? It's really a great experience for us. And then even though we conducted this online, but I can see that the activity were really engaging and all the kids feeling happy. So everyone, I'm sure everyone really loved the activity. And thank you so much once again for the Dudindo team and also Bapak F. Widayanto for such a great experience. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Miss Arum untuk penutupnya. Nah, karena tadi kita diawali dengan berdoa, kita juga akan akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa juga ya. Nah, untuk doa penutup kali ini akan disampaikan oleh Miss Miss Ainun. Oke, Miss Ainun, maaf. Kepada Miss Ainun waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Sari. Thank you. Oke, everyone, are you done all? Please give me thumbs up reaction. Okay, very good. So now, since you are done, now we are going to pray, okay? So let's pray because we are done with our activity today. Yeah, everyone, follow Miss Ainun. I'm ready to pray. I lift up my hands. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taruh di atas. Thank you Kak Sari. Taruh di atas cupboardnya tuh. Juga Miss Ainun sudah menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mengikuti kegiatan. Baik.
Gitu, Miss. Atau kalau misalnya di sekitar rumah tidak ada yang jual atau sulit mendapatkannya, boleh belinya di Dudindo Store, atau kalau tidak ada aplikasi Tokopedia, boleh DM di Instagramnya Dudindo, yaitu di @dudindo.tourtravel ya. Jadi nanti dari Dudindo akan mengirimkan ke ayah bunda. Baik, Kak Sari sudah selesai kegiatannya. Kak Sari mau pamit. Akhir kata Kak Sari ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Okay, everyone, maybe we can take a picture together before we end, okay? Let's take a picture together, everyone. Slide 1. 1, 2, 3, smile. Okay, slide 2. 1, 2, 3, smile. Okay, slide 3. 1, 2, 3, smile. Smile. Okay. Slide 4. 1, 2, 3, smile. Smile, smile, smile. Okay. Thank you, everyone. Miss Arum, what is our next activity? Please explain to the students. Yeah, so right after this, we are going to do the worksheet, okay? First, you have to worksheet that be given by Miss Mega, yeah? Please check your science Google Classroom and you can fill the worksheet from us. And then the Dudindo team also share the LKS materi kegiatan virtual Dudindo. I will be sharing again now on the chat box. So everyone, you can also click on the link and then fill it in. So the next activity, you can do the worksheet together. Don't forget, you should put your gerabah outside so it will the sunlight will dry it. If I'm not mistaken, it will take 1 or 2 days to be ready for the paint. And that's the things that I can inform. So I guess now everyone please be prepared to do your work. Okay, thank you, Miss Arum. Okay, everyone, so don't forget, please do the worksheet. You have to write, like Miss Arum said before, it's in Science Google Classroom, and also one more is in the chat box, the LKS one. So please be prepared, okay? And maybe can we leave the Zoom or we do it here, Miss Arum? I guess we need to discuss first with the Bapak Dudindo team. So how about that? Can we now leave the Zoom and do the worksheet, or it needs to be here, Bapak? Faisal, Ikra, Naufal. Miss Ainun is our teacher. Okay, I guess it's the time for you all to do the worksheet, ya, Miss Ainun, ya. So everyone, what about that, Miss Ainun? Okay, maybe they can do it here. Is it here or what do you think, Miss Arum? Yeah, it's better probably because their hands are still dirty, right? So they can wash their hands and then be prepared to do it. I think we can end the Zoom and also so they can focus on doing the worksheet afterwards.
Okay. Everyone, are you done with your graba making? Raise your hands once you're done. Okay. All right. So I can see that most of you are done, right? So now you can actually be prepared to do your worksheet because there are 2 worksheets to be done, right? Actually, the science worksheet will be due on this Friday, so you still have time. Don't forget, take a picture of yourself and take a video once you are making it, all right? Especially when you are painting it later on, okay? So I guess we can leave the Zoom right now, and then you can be prepared to do the worksheet after this. Yeah, Thank you, Miss Arum. Okay, Ainun. maybe we can pray ya, Miss Arum ya, for closing, so they can do it. I mean, they can do the worksheet, and then we pray, then that. Okay. Oh, I see. Yeah. I guess we already prayed this in before the closing. Again, yeah. Oh, again. Okay. Okay, everyone. Again, yeah. So Okay. let's close our meeting by praying. Okay. And after that, there is no more closing because we close here already. So you can do your worksheet. Please be focused on that. Okay. I'm ready to pray. I'm ready to pray. Clap my hands. Naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Udah keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Okay, everyone, please say thank you to Dudindo, Kakak Dudindo, and teachers. 1, 2, 3, go. Thank you. Hi. Asana. Cakep. Bye, guys. Bye. Bye. You may leave. Bye. Let's leave, everyone. Bye. Yeah, please do your worksheet, guys. You may leave now and do your worksheet, ya. Bye-bye. Yes. Bye. Yeah, please do your worksheet. Bye. Bye, Hana. Bye. Bye. Hana, please do your worksheet, Hana. Biro, please do your Kalea. worksheet. Yes, Kalea. Please do your worksheet, Kalea. Ini kelas apa lagi?
There is No, no you finish it. finish. You finish the worksheet, the assignment, okay? No more class because we already closed it, okay? Bye-bye. See you tomorrow. Bye, Fatar. Bye, Aska. Bye, Hanza. Bye, Fatir. Fatir. Bye, Kalea. Hanza, Alana Zafira. Bye. Hanza, you may leave. Thank you, Kakak Dudindo. Assalamualaikum, Bapak. Ini Assalamualaikum. sudah di close ya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Bye.